Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk melanjutkan topik yang kedua ya mengenai penanganan pneumonia pada anak di IGD. Jadi berikut ini adalah isi presentasi saya. Jadi secara definisi pneumonia adalah inflamasi akut parenkim paru yang meliputi alveolus dan jaringan interstisial yang berisi vaskular paru. Nah, klasifikasinya berdasarkan lokasi didapatkannya kuman itu pneumonia terkait komunitas dan pneumonia terkait rumah sakit. Sedangkan berdasarkan derajat keparahannya, WHO itu membagi menjadi ringan dan berat. Nah, untuk epidemiologinya itu pneumonia merupakan salah satu penyakit yang penting ya karena dia menyumbang 14% kematian pada balita di 2019 di seluruh dunia. Dan kematian akibat pneumonia itu terjadi setiap 43 detik. Jadi ini adalah eh, gambarannya ya, berarti respiratory infection ini eh, sangat di tahun 2019 itu pneumonia itu eh, penyumbang pertama lah. Jadi infeksi karena saluran nafas itu bisa mencapai 680.000 kematian pada anak. Makanya pneumonia ini menjadi bahasan yang sangat penting. Nah, kemudian data dari Indonesia sendiri itu kematiannya bisa sampai 36,6 per 100.000 anak gitu. Jadi dan pneumonia ini eh, merupakan penyebab kematian balita di Indonesia yang paling banyak. Kemudian penyebab pneumonia itu apa? Itu sebenarnya tergantung dari usianya dan juga dari penyebabnya gitu. Jadi dari mana si kuman ini tuh didapatkannya. Jadi pada pada intinya kan kalau pneumonia itu adalah penyakit infeksi ya. Infeksinya ini bisa bermacam-macam sebabnya. Kalau misalnya untuk pneumonia komunitas atau yang didapatkan itu di komunitas, itu patogennya itu bisa disebabkan karena paling banyak tuh karena Streptococcus pneumoniae, kemudian Haemophilus influenza, kemudian Staphylococcus aureus, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella species, dan juga bisa karena virusnya ini influenza RSV ya, dan bahkan disebabkan karena community acquired methicillin resistant Staphylococcus aureus dan Enterobacteriaceae. Nah, kalau misalnya dibagi lagi menjadi berdasarkan kelompok umur itu biasanya yang paling banyak itu disebabkan karena virus, yaitu di bawah 2 tahun itu paling banyak karena adenovirus. Kemudian coronavirus juga bisa menyebabkan pneumonia ya. Kemudian untuk yang bakterinya bisa juga karena tergantung ya kelompok usianya. Kalau misalnya di balik di antara 5 sampai 9 tahun itu paling banyak Mycoplasma pneumoniae, bahkan di atas 10 tahun itu paling banyak Mycoplasma pneumoniae ya. Seperti itu. Kalau misalnya yang disebabkan, kalau misalnya kumannya itu didapatkan dari rumah sakit, entah itu HCAP ya, Healthcare Associated Pneumonia, HAP, Hospital Acquired Pneumonia, atau VAP itu biasanya eh, ada disebabkan karena Pseudomonas aeruginosa ya. Tapi bisa juga Acinetobacter, Legiona ya. Intinya yang paling banyak itu adalah gram negatif gitu dan ada Pseudomonas. Makanya kalau untuk pneumonia yang terkait sama rumah sakit biasanya antibiotiknya kita mau cari yang ada anti Pseudomonasnya. Nah, untuk faktor resikonya ini berdasarkan riat epidemiologi ya. Jadi ada faktor agentnya, ada faktor host sama environmentnya ya. Kalau agentnya itu ya dari si kumannya sendiri, entah itu virulensinya, jadi apa dan patogenesitasnya ya dari si kuman itu sendiri bisa meningkatkan terjadinya resiko pneumonia. Kemudian dari faktor hostnya itu sendiri, jadi misalnya anak-anak bayi atau balita itu lebih rentan terjadi pneumonia. Kemudian tidak mendapatkan ASI eksklusif itu juga rentan menjadi pneumonia, tidak diimunisasi ya, dan ada penyakit komorbid misalnya penyakit jantung bawaan itu bisa meningkatkan resiko pneumonia. Dan juga faktor-faktor lingkungan nih, jadi seperti kepadatan penduduk, jadi rumahnya itu kecil, kemudian apa banyak yang tinggal di dalam satu rumah atau overcrowding namanya ya, kemudian kemiskinan, polusi udara dan juga kendaraan itu bisa meningkatkan risiko
pneumonia. Dan juga jangan lupa asap rokok ya. Kemudian, nah ini patofisiologi terjadi pneumonia. Jadi ya yang tadi faktor-faktor tadi, faktor host environment sama agentnya itu menyebabkan terjadinya pneumonia ya. Nah, pneumonia ini menyebabkan adanya infeksi masuk ke dalam paru itu meningkatkan em, terjadi mengeluarkan si respon-respon inflamasi tadi, meningkatkan eh, meningkatkan mengeluarkan respon inflamasi lokal. Jadi dia meningkatkan permeabilitas vaskuler, kemudian yang menyebabkan edema dari paru, kemudian bisa menyebabkan efusi plora, terus bisa menyebabkan iritasi dari saluran nafas ya dalam bentuk batuk dan juga crackles dan menurunnya suara napas. Dan bahkan penyebarannya ini juga bisa menjadi hematogen, jadi menyebabkan terjadinya sepsis gitu. Kemudian adanya sitokin release itu juga meningkatkan upaya napas. Jadi makanya terjadi peningkatan upaya napas atau takipne pada pasien dengan pneumonia. Kemudian dia juga si, si sitokin-sitokin yang berkeliaran di pembuluh darah juga dia bisa menyebabkan demam, kemudian nyeri kepala, mialgia, malaise. Kemudian untuk diagnosisnya biasanya kita lakukan mulai dari anamnesis ya selalu. Jadi biasanya pneumonia ini diawali dengan infeksi respiratori akut, misalnya selesma atau common cold. Biasanya diawali dengan batuk yang awalnya kering, kemudian menjadi produktif dengan dahak purulen, terus disertai juga dengan pilek awalnya. Lama-kelamaan anak ini menjadi demam, terus kesulitan bernapas dapat berupa nafas cepat, sesak napas, kesulitan makan atau minum, dan tampak lemah. Nah, kalau misalnya kejadian pneumonia ini berulang, kita harus memikirkan jangan-jangan anak ini ada imunokompromis, misalnya gizi buruk, atau ada penyakit jantung bawaan ya, atau ada kelainan organ respiratori, atau bahkan anak ini asma. Nah, untuk pemeriksaan fisiknya, kita mulai dari keadaan umum. Jadi, bisa kita lihat kesadarannya, terus ada sianosis atau tidak ya. Biasanya kalau pneumonia itu anaknya tampak sakit berat. Kemudian kalau misalnya sudah sampai hipoksia, anaknya mengalami perubahan status mental, ya, jadi gelisah, dan bahkan penurunan kesadaran. Di tanda vitalnya kita biasanya menemukan demam dengan laju napas yang meningkat. Nah, ini laju napas berdasarkan WHO itu yang di sebelah kiri ya. Jadi kalau kurang dari 2 bulan itu lebih dari 60 kali per menit. 2 bulan sampai 12 bulan itu lebih dari sama dengan 50 kali per menit. 12 bulan sampai 59 bulan itu lebih dari 40 kali per menit. Dan usia lebih dari 5 tahun itu lebih dari 30 kali per menit. Kemudian untuk di stres napas itu umumnya lebih tanda di stres napas itu umumnya lebih spesifik gitu daripada demam dan batuk gitu. Jadi kalau misalnya anaknya ini ada di stres napas ini kita perlu curiga anaknya pneumonia. Kemudian hipoksemi juga itu dia sifatnya prediktif pneumonia. Dan tanda-tanda peningkatan upaya napas seperti retraksi itu ada, yaitu ya retraksi itu ada cekungan di dinding dada, kemudian nasal flaring, ada grunting, terus ada penggunaan aksesori masker itu ada mengindikasikan mungkin ada tanda penyakit berat nih pada pasien ini. Kemudian head bobbing ya, jadi kepalanya tuh seperti goyang-goyang gitu, terutama pada anak-anak kecil tuh karena betul-betul berusaha mengambil napas gitu. Jadi karena anaknya itu sangat sulit bernapas, jadi dia sampai menggoyangkan kepalanya itu terlihat bergoyang. Kemudian dari pemeriksaan paru-parunya kita lihat ada batuk atau tidak ya. Dari auskultasinya yang temuan sugestif pneumonia itu ya biasanya ada ronki lah kalau kalau kita sebut. Terus suara napasnya itu menurun dan lain sebagainya. Terus kalau misalnya ada temuan taktil femmitus itu kita curiga ada konsolidasi parenkim. Kalau misalnya perkusinya itu dullness, itu bisa juga karena ada konsolidasi parenkim dan juga efusi pleura. Nah, kriteria diagnosis itu pneumonia itu diagnosis klinis ya. Jadi jangan salah juga. Kadang kita suka misalnya pasiennya apa di ronsen gitu. Pasiennya mau di ronsen taunya ada bercak-bercak disebutnya bronchopneumonia gitu.
Tapi ternyata di klinisnya itu nggak ada batuk, nggak ada sesak, nggak ada demam. Tapi kita jangan, jadi jangan melabel pasien itu berdasarkan ronsen saja gitu. Kita harus lihat korelasinya dengan klinis. Dan kalau pneumonia itu adalah diagnosis klinis berupa nafas cepat dan nafas sesak. Biasanya bisa disertai dengan demam ataupun batuk. Nah, kalau misalnya WHO itu membagi ya, tuh, kok WHO itu membagi menjadi pneumonia ringan dan pneumonia berat itu kenapa dibagi demikian? Karena dia kan levelnya komunitas ya. Jadi kalau misalnya di eh, terutama di apa tempat-tempat yang tidak ada yang fasilitasnya itu terbatas ya, itu cara mendeteksi mudahnya ya seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya mild pneumonia itu kuncinya napas cepat, tapi napas cepat aja tapi tidak ada tanda-tanda dyspnea atau kesulitan bernafas lain. Tapi kalau pneumonia berat itu sudah disertai dengan dyspnea ya. Jadi kalau misalnya lebih detail lagi, misalnya kalau pneumonia ringan itu biasanya temperaturnya kurang dari 38,5, terus adanya distress nafas tapi cuma ringan ya, terus warna tubuhnya juga normal, mental statusnya normal, apa saturasi oksigennya juga normal di atas 92 dengan kardiovaskular fungsinya itu masih normal dan feedingnya juga normal. Tapi kalau misalnya berat itu biasanya demamnya tinggi, kemudian ada distress napas ya kesulitan bernapas yang berat ya, jadi heart rate-nya, respiratory rate-nya bisa lebih dari 70 kali per menit. Atau kalau misalnya apa pada anak-anak tuh lebih dari 50 kali per menit untuk anak yang lebih besar. Terus ada grunting, nasal flaring, apne, terus pasiennya apa warnanya apa dia cyanosis gitu. Kemudian eh, status mentalnya terganggu dan lain sebagainya. Itu adalah kriteria yang pneumonia berat. Nah, pemeriksaan penunjang itu sebenarnya tidak diperlukan pada kasus yang ringan gitu. Tapi kalau misalnya kita udah lihat yang pneumonia berat, itu kita bisa gunakan kita bisa cek darah perifer lengkap, analisa gas darah ya, terutama yang udah kalau analisa gas darah nih ya penting ya untuk mengetahui apakah hipoksemia atau tidak itu terutama pada kasus yang berat. Kemudian marker inflamasi itu disarankan untuk kasus yang berat. Jadi kalau misalnya kurang dari 0,25 tuh resiko rendah ya infeksi bakteri. Cuman ya hati-hati juga nih PC-PCR itu juga ada false positifnya ya gitu. Jadi ada pada kondisi-kondisi tertentu harus hati-hati dalam menginterpretasi. Kemudian elektrolit itu untuk kita bisa bisa untuk menilai derajat dehidrasi pada anak dengan asupan cairan yang berkurang. Jadi misalnya pada pneumonia berat anaknya jadi malas makan, malas minum ya, tidak bisa minum itu kita bisa cek elektrolitnya. Jangan-jangan dia kekurangan natrium, kalium dan lain sebagainya ya. Kemudian pemeriksaan mikrobiologis itu penting terutama pada pasien yang berat dan memerlukan rawat inap itu bisa pada biakan darah atau pada sputum. Kemudian rapid diagnostic test itu bila tersedia. Nah, foto polos darah itu penting nih dilakukan pada sebagai diagnosis awal pada pasien dengan hipoksemia atau distress nafas yang berat gitu. Tapi kok kalau misalnya apa jadi jangan kebalik. Selalu kita mulai dari klinis dulu baru penunjang. Jangan lihat dari penunjangan dulu. Jadi kenapa nih kok ada pasien ronsennya ada bercak-bercaknya, oh ini anak pneumonia nih kata diagnosis radiologinya itu pneumonia, tapi ternyata pas ditelusur di pemeriksaan anamnesis dan pemeriksaan tesisnya tuh nggak sesuai. Nah, foto polos darah itu bisa diulang kalau misalnya dalam apa sudah diberikan antibiotik nih, udah diberikan terapi tapi tidak perbaikan juga dalam 3 sampai 5 hari itu kita bisa ulang untuk evaluasi pengobatan. Nah, ini apa clinical sama apa ya clue. Jadi ada kalau misalnya di fasilitas yang pemeriksaan serologi atau pemeriksaan mikrobiologis yang itu sangat sulit, itu kita ada namanya kayak clue-nya lah gitu, bisa dugaan klinis dan dugaan berdasarkan hasil ronsen gitu. Misalnya kalau disebabkan karena bakteri, umumnya itu apa dia ill appearance, jadi tampil keadaan umumnya itu sangat berat.
Kemudian onsetnya itu mendadak. Terus distress napasnya ya bisa sedang sampai berat ya. Kemudian dia ada leukositosis nih, bisa lebih dari 15.000. Terus kalau ada apa CRP prokalsitonina biasanya meningkat gitu. Terus kalau dari radiologi filternya, misalnya dia ada alveolar infiltrat, terus atau ada konsolidasi yang segmental, ada lobar konsolidasi itu mungkin disebabkan karena bakteri. Kalau yang atypical pneumonia itu yang lagi ngehit sekarang nih gitu. Biasanya di atas 5 tahun. Terus udah gitu apa onsetnya itu tiba-tiba. Terus biasanya batuknya non produktif dan worsening jadi memburuk. Terus bisa juga disertai dengan wheezing. Terus adanya manifestasi ekstrapulmoner atau komplikasi. Contohnya hemolytic anemia, hepatitis dan lain sebagainya. Kemudian, nah ini kalau yang virus itu biasanya eh, pada anak kurang dari 5 tahun, onsetnya gradual, biasanya non toksik dan lain sebagainya ya. Nanti ini akan di-share juga. Nah ini contohnya ronsen ya, ronsen dari eh, gambaran foto polosnya itu biasanya kalau pneumonia itu ada peningkatan apa ada pembercakan lah di parunya yang ada atau konsolidasi. Nah ini bahkan ada efusi pleuranya. Ini menandakan adanya komplikasi. Kalau yang di sebelah kanan itu bahkan sudah necrotizing pneumonia. Jadi si paru-parunya itu mungkin apa udah nekrotik gitu dan udah rusak gitu. Jadi makanya gambarannya opak. Nah ini kalau misalnya ada biasanya intinya parunya tuh kayak rame gitu banyak pembercakannya. Ini contoh dari interstitial infiltrat dan akibat Mycoplasma pneumonia. Nah, ini kalau tata laksana umumnya yang pertama oksigen. Jadi kan pneumonia tadi bisa menyebabkan hipoksemia ya. Jadi kita harus berikan suplementasi oksigen. Terus dan targetnya itu saturasinya di atas 92, posisinya biasanya semifauler. Terus jangan lupa diberikan cairan dan nutrisi yang adekuat. Jadi karena kan anak-anak dengan pneumonia sesak pasti dia akan minumnya juga terganggu intake-nya. Jadi kalau misalnya sampai sesaknya itu berat, kita bisa puasakan sementara. Apa tapi kalau misalnya terus kita pasang infus, pasang cairan, kemudian kalau misalnya untuk bantuan makan, kalau perlu bahkan pasang NGT. Terus antipiretik, jadi obat-obatan simptomatik itu bisa diberikan ya untuk memberikan kenyamanan. Misalnya kalau untuk obat demamnya bisa diberikan paracetamol dan ibuprofen. Kalau misalnya suction itu sebetulnya hanya berguna untuk pada anak yang gangguan neuromuskular atau global delay development. Gitu. Jadi sebetulnya nggak perlu. Kalau anaknya nggak ada gangguan neuromuskular itu sebetulnya tidak perlu sering-sering. Nah ini tata laksana di IGD-nya ya. Jadi ini apa namanya mereka sih membaginya dengan ringan, moderate atau severe. Kalau misalnya yang ringan itu sebenarnya kalau untuk yang pneumonia ringan itu kita bisa berikan antibiotik per oral. Contohnya kita berikan amoxicillin. Apa namanya? Tapi ya harus dipastiin ya gitu, jangan sampai apa common cold aja yang sebabnya karena virus kita, misalnya anak batuk pilek tapi nggak sesak tuh kita kasih antibiotik tuh jangan seperti itu gitu. Jadi emang diagnosisnya itu harus pendekatan klinisnya tuh harus tajam banget gitu. Jangan sampai kita overuse pemberian antibiotik gitu. Jadi ini yang tadi kalau yang pneumonia intinya dia ada yang ringan itu ada peningkatan usaha napas. Terus apa namanya? Durasi terapinya bisa 7 sampai 10 hari. Kalau misalnya kita curiganya itu atipikal pneumonia, jadi atipikal pneumonia itu intinya gini atau walking pneumonia. Jadi anaknya tuh kelihatannya tuh sakitnya nggak berat-berat banget, tapi pas di ronsen tuh kok kayak parah banget yang tadi kan di lateral infiltratnya itu. Kalau kecurigaan yang ke arah sana kita bisa berikan azitromycin. Kalau misalnya anak ini sedang atau berat, intinya disesuaikan eh, terapi oksigen itu tergantung dengan distress napasnya ya. Kalau misalnya distress napas sama desaturasinya itu ya
tidak ya tidak terlalu berat lah gitu, itu bisa berikan oksigen nasal kanul. Tapi ya kalau itu tadi yang tadi terapi oksigen ya bisa bertahap. Tapi kalau misalnya nggak perbaikan, tetap masih ada distress nafasnya, mungkin bisa dicoba dulu HFN, high flow nasal. Terus tapi kalau misalnya tetap apa namanya ada gagal napas, ancaman gagal napas, ya kita bisa intubasi gitu. Kemudian untuk antibiotik itu kalau sekarang, karena kalau misalnya udah pasien anak nih demam, batuk, sesak, udah ronsennya itu sesuai dengan pneumonia, itu susah dibedakan antara virus sama bakteri karena di kita tuh kan nggak rutin ya untuk pemeriksaan panel respi itu masih masih mahal sekali gitu. Jadi eh, apa namanya dan yang karena susah dibedakan, yang kedua eh, karena apa ya karena susah dibedakan dan juga mungkin ada koinfeksi. Jadi misalnya pertamanya virus tapi ada koinfeksi dari bakteri. Makanya kalau pneumonia pada anak itu terutama yang berat itu harus masuk rawat inap dan diberikan antibiotik empirik. Nah, untuk antibiotiknya ini sebenarnya kalau antibiotik itu paling bagus tuh disesuaikan dengan pola kuman yang ada di rumah sakit masing-masing gitu. Tapi ini sedikit panduan kalau misalnya eh, kita curiganya itu CAP, jadi apa namanya eh, kita curiganya itu CAP, jadi dalam tidak ada riwayat rawat inap di rumah sakit lah dalam 1 bulan terakhir itu, kita bisa berikan yang lini pertama dulu ya. Jadi ampicillin bisa ditambahkan juga dengan gentamicin itu kalau misalnya untuk neonatal sampai umur 2 bulan. Kalau di atas 2 bulan itu bisa berikan ampicillin sama chloramphenicol. Terus kalau misalnya kalau misalnya tidak mempan juga lini keduanya baru kita masuk lini kedua ceftriaxone atau cefotaxime gitu. Jadi usahakan tuh jangan langsung lari ke cefalosporin generasi ketiga ya kayak ceftriaxone sama cefotaxime untuk mengurangi resistensi antibiotik. Kalau misalnya eh, di kalau switching nih misalnya kayaknya 3 hari udah enakan nih sesaknya udah perbaikan, teman-teman boleh kasih obat di switch gitu ke obatnya per oral. Kalau ampicillin sama gentamicin tuh bisa di switchnya ke ampicillin atau amoxicillin atau amoxiclav. Kalau misalnya cefalosporin, teman-teman bisa ganti ke cefixime. Nah, kalau misalnya udah HAP, jadi dalam HAP itu gampangnya dalam 30 hari itu ada riwayat perawatan di rumah sakit ya. Itu atau misalnya anaknya udah dirawat di rumah sakit terus nggak sembuh-sembuh, ini mungkin ada kecurigaan apa eh, masuk kuman yang terkait sama rumah sakit itu kalau misalnya eh, tanpa komplikasi itu kita bisa berikan ceftriaxone atau cefturoxime ya gitu. Apa namanya? Nah, kriteria pulangnya itu kapan? Jadi kalau anak pneumonia bisa kita pulangkan kalau misalnya tidak demam dan tidak membutuhkan oksigen. Terus nutrisinya adekuat per oral atau melalui MGT. Bila dibutuhkan pemberian antibiotik dapat diteruskan di rumah melalui per oral atau MGT. Terus keluarga mengerti dan setuju untuk pemberian terapi dan rencana kontrol. Nah, ini komplikasinya itu pneumonia itu bisa komplikasi itu lokal dan juga sistemik. Kalau lokal contohnya emfyema ya, efusi perikardiak, abses paru, ekotidal pneumonia bahkan atelektasis. Kalau sistemik yang paling sering itu sepsis, kemudian acute respiratory distress syndrome, SIADH. Jadi adanya peningkatan antidiuretik hormon. Jadi menyebabkan hiponatremia dilusi itu sering sekali ditemukan. Terus hemolytic uremic syndrome akibat infeksi Staphylococcus pneumonia yang invasif. Jadi adanya pneumonia ditambah anemi, trombositopenia dan disfungsi ginjal. Terus di IC juga bisa, trombositosis sekunder juga bisa. Nah ini prognosis itu sebenarnya umumnya baik. Dan sebenarnya kita tuh dalam 20 tahun terakhir tuh prevalensi pneumonia tuh udah turun ya. Jadi ini ada apa ada grafiknya di sebelah kiri perbandingan antara angka pneumonia di tahun 2000 sampai di 2021 yaitu udah lumayan cukup turun gitu ya. Tapi ya sebenarnya masih lumayan tinggi juga gitu. Nah, kematian itu umumnya berkaitan erat dengan faktor terkait kemiskinan seperti malnutrisi, kurangnya akses air bersih, polusi udara, dan akses yang tidak adekuat ke fasilitas kesehatan. Makanya
apa pencegahannya dan pengobatannya itu multidisiplin. Nah, pencegahannya itu yaitu ya multidisiplin ya. Jadi eh, pertama harus melindungi anak tersebut dari pneumonia. Jadi dengan cara eh, breastfeeding apa ASI eksklusif itu sangat penting untuk mencegah pneumonia. Kemudian nutrisi yang adekuat, gitu. Jadi kita jangan melulu obatin penyakitnya tapi nggak dibetulin gizinya itu salah juga. Terus vaksinasi harus di harus diberikan. Jadi vaksinasi yang mencegah pneumonia itu bukan hanya PCV tapi apa namanya HIV ya, eh, HIV pertusis itu juga untuk mencegah infeksi saluran napas itu kita harus berikan kepada anak-anak. Terus polusi udara dan lain sebagainya. Kemudian, nah ini ada sebenarnya ini belum rilis resmi sih, tapi mungkin sebentar lagi akan dikeluarkan. Jadi salah satu kan tadi yang penyebab terbanyak itu eh, aduh maaf, Streptococcus pneumoniae ya. Nah ini eh, kita tuh udah ada apa vaksinasi PCV nih gitu yang udah masuk ke program pemerintah juga ya. Jadi bahkan yang sekarang itu ada PCV 15 jadi untuk mencegah dari 15 strain eh, bakteri ini gitu. Dia diberikan yang paling optimalnya kalau mengikuti jadwal IDAI itu 3+1. Jadi 3 dosis utama dan 1 booster gitu. Jadi dan vaksin untuk infeksi saluran nafas tuh bukan hanya PCV ya seperti BCG kan untuk mencegah penyakit TBC, kemudian DPT combo, HIV itu apa juga untuk mencegah HIV kan hemofilus influenza B itu untuk mencegah infeksi saluran nafas akibat HIV, kemudian DTP untuk yang pertusisnya. Jadi penting sekali untuk imunisasi ini. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.